Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji ini. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita yaitunya tentang perbedaan hukum tajwid antara ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi. Jadi kadang di antara ikhfa ini mungkin karena namanya sama ya. Jadi ada yang menyamakan, ada yang susah membedakan. Jadi untuk mudah fahamnya perbedaan di antara dua hukum tajwid ini, kita akan melangkah dulu dari pengertiannya. Yang pertama kita mulai dari ikhfa hakiki. Ikhfa itu adalah samar atau juga bisa disebut dengan sembunyi. Sedangkan hakiki adalah sebenarnya. Menurut istilah, menyamarkan atau menyembunyikan bunyi nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan hurufnya yang 15, yaitunya ta, tha, jim, dal, zal, zai, sin, shim, sod, dot, ta, zo, fa, qaf, kaf. Jadi simbolnya seperti ini. Ketika ada nun mati atau tanwin, apakah tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan, bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang 15 ini, maka nanti hukumnya adalah ikhfa hakiki dan kita baca secara samar dan dengung. Bagaimana baca samarnya? Saya akan jelaskan ketika kita telah masuk ke contoh nanti. Setelah itu ikhfa syafawi. Ikhfa itu tadi adalah samar, sedangkan syafawi adalah bibir. Sedangkan secara istilah menyamarkan atau membunyikan bunyi mim mati apabila bertemu dengan hurufnya yaitu ba. Simbolnya seperti ini. Ketika mim mati bertemu dengan ba. Oke, mim mati bertemu dengan ba. Dibaca sama ya, sama dengan ini, samar dan dengung. Jadi dari segi pengertian ini kita sudah bisa membedakan kalau ikhfa hakiki adalah khas kepada atau khusus kepada nun mati atau tanwin. Sedangkan ikhfa syafawi itu adalah mim mati. Jadi nanti kalau udah mim mati itu ikhfa syafawi. Kalau nun mati atau tanwin itu ikhfa hakiki. Sekarang kita masuk ke contoh. Yang pertama ikhfa hakiki ini dalam surah Al-Baqarah ayat 69 ini. Jadi di sini ada tanwin. Tanwin bertemu dengan so. Ketika tanwin bertemu dengan so ini adalah huruf ikhfa hakiki, huruf yang 15 tadi. Jadi karena ini hukumnya ikhfa hakiki dibaca dengan samar. Masih ingat tadi kita ya, samar ya. Jadi kita baca dengan samar. Bagaimana cara bacanya? Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innaha baqaratun safra. Tanwin bertemu so, dengung. Baqaratun saf. Sof. Ketika kita sebut tanwin ini, kita sudah merasakan huruf so. So. Sof. Sof. Ketika sebut huruf tanwin, kita sudah merasakan huruf so. Maka nanti akan hasillah bunyinya seperti samar. Baqaratun sof. Contoh selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 87 ini. Di sini ada tanwin bertemu dengan ka. Ka ini adalah huruf ikhfa hakiki. Maka nanti di sini pun dibaca samar. Bagaimana cara bacanya? Fa fariqan kadzabtum. Qongka.
Ketika baca tanwin, kita sudah merasakan huruf K. Alhasil nanti akan menghasilkan bunyi eng, bunyi ng, atau bunyi ng. Kita baca lagi. Fa fariqan ka. Qongka. Dibaca samar dan dengung. Dengungnya 2 harakat. Fa fariqan kadzabtum. Selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 22, ini dan ini. Di sini ada nun mati bertemu dah. Dan ini adalah ikhfa hakiki sama nun mati bertemu ta. Ta ini pun huruf ikhfa hakiki. Jadi kita baca ada wa antum. Ada. Ketika sebut huruf nun, kita sudah merasakan huruf da. Ada. Sama dengan ini, ketika sebut huruf nun, kita sudah merasakan huruf ta. Wa antum. Wa antum. Contoh selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 50. Ini. Di sini pun masih ada nun mati bertemu ta. Kita tadi sudah bahas di sini. Sekarang nun mati bertemu za. Za ini pun huruf ikhfa hakiki. Jadi kita baca wa antum tanzurun. Tazu. Ketika sebut huruf nun, kita sudah merasakan huruf za. Wa antum tanzurun. Tazu. Sekarang ikhfa syafawi ini dalam surah Al-Baqarah ayat 8 ini. Jadi ini mim mati bertemu ba. Hukumnya adalah ikhfa syafawi karena mim. Tadi ikhfa itu adalah samar, syafawi ini bibir. Jadi huruf mim dengan ba ini adalah sama-sama huruf bibir. Selain kita baca samar, kita pun mesti meletakkan makhrajnya atau letak hurufnya itu pada bibir. Mim pada bibir, ba pun pada bibir. Kita baca wa ma hum bimu'minin. Hum bi samar dan dua-duanya pada bibir. Hum bi. Hum bi dengung 2 harakat. Contoh selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 76 ini. Masih huruf yang sama, mim mati bertemu ba. Kita baca liyuhajjukum bih. Kumbi. Kita baca samar dan dua-dua huruf ini terletak pada bibir. Kumbi. Kumbi. Jadi ketika kita melihat contohnya ini, untuk ikhfa hakiki ini fokus kepada nun mati atau tanwin. Kalau nun mati itu tanwin bermakna itu ikhfa hakiki. Tapi kalau mim mati bermakna itu hukumnya adalah ikhfa syafawi. Jadi di sini kita bisa bedakan bahwa ikhfa hakiki untuk nun mati atau tanwin, oke? Nun mati itu tanwin, sedangkan ikhfa syafawi itu adalah untuk mim mati. Jadi itulah penerangan tentang perbedaan antara ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi. Semoga kita bisa memahaminya. Kalau ada pertanyaan boleh komen di bawah. Kalau ada saran juga boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.